Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash shuhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua indikator agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Apa indikator tersebut? Yang pertama adalah imanan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berpuasa dengan iman dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Saudara-saudaraku sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, indikator yang pertama adalah iman. Iman menurut Imam An-Nawawi adalah percaya bi annahu haqqun, bahwasannya puasa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keutamaan-keutamaan. Ketika seseorang berpuasa, maka dia harus memahami, harus percaya bahwa itu perintah Allah dan memiliki keutamaan, keistimewaan yang luar biasa. Yang kedua adalah wahtisaban. Menurut Imam An-Nawawi, bahwa makna dari ihtisaban adalah dia melaksanakan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak membutuhkan ru'yatan nas, pandangan manusia, pujian manusia, ingin dilihat oleh manusia, dan tidak mengharapkan sesuatu yang lain yang bisa menghilangkan daripada nilai-nilai keikhlasan. Saudara-saudaraku sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Ibnu Athaillah As-Skandari dalam kitabnya Al-Hikam, beliau mengatakan al-a'mal suratun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Yang maknanya bahwa amal perbuatan itu laksana bentuk yang tidak bernyawa. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha, dan ruhnya dari amal tersebut adalah eksistensi keikhlasan di dalamnya. Saudara-saudara sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu puasa yang tidak didasari dengan keikhlasan, maka puasa itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah mengatakan bahwa ada 3 tingkatan keikhlasan. Yang pertama adalah ikhlasul ibad, yaitu ikhlas pada hamba pada umumnya. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala
mereka mengharapkan pahala dan mereka takut siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melaksanakan ibadah puasa hanya mengharapkan pahala dari Allah dan takut disiksa karena tidak melaksanakan ibadah puasa, maka kita termasuk yaitu ikhlasul ibadah. Yang kedua adalah ikhlasul muhibbin, yaitu orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa bukan karena mencari pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bukan karena takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia melaksanakan ibadah puasa karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melaksanakan ibadah puasa sebagai tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita masuk dari golongan yaitu ikhlasul muhibbin. Yang ketiga adalah ikhlasul arifin. Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyadari tidak ada kekuatan dan daya untuk melaksanakan ibadah puasa kecuali mereka melakukan ibadah puasa karena pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tingkatan yang ketiga inilah tingkatan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu marilah kita sama-sama niatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita didasari dengan iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.